Kita pada kesempatan malam kali ini akan mencoba untuk saling berbagi dan saling sharing. Ini sebenarnya bukan majelis tausiah, karena sesungguhnya apa yang saya sampaikan sejatinya saya butuhkan pula untuk mengingatkan diri kami. Terkadang apa yang disampaikan seseorang bukan karena mereka telah terbaik dari setiap untaian kata yang dia sampaikan, tapi sesungguhnya ketika kita menyampaikan, terkadang itu merupakan salah satu metode untuk mengingatkan diri kami. Ada seorang ulama yang selalu membaca kembali apa yang dia tuliskan. Saya lupa nama ulama ini, tapi dia kalau habis nulis dibaca kembali. Ditanya, kenapa engkau membaca kembali tulisan-tulisan kitab yang telah engkau tuliskan? Lalu beliau berkata, karena terkadang apa yang saya tulis belum mengingatkan saya, tapi ketika saya membaca kembali, tulisan itu mengingatkan saya. Makanya sama pula dengan pertemuan kita pada kesempatan hari ini merupakan sebuah nasihat untuk diri. Kalau nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, maka tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Semoga Allah meridhai apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita pelajari dari setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita tentunya faham, kita mengerti, dalam hitungan hari tidak sampai 1 bulan kita akan memasuki 1 bulan yang penuh dengan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang dimiliki Ramadan itu bukan keutamaan yang sepele, karena memang tidak ada satupun yang menganggap sepele perkara tentang Ramadan bagi mereka yang mengharapkan surga. Perkara Ramadan itu perkara besar. Keutamaannya sebagaimana keutamaan Yusuf di antara 11 saudaranya. Sebaik-baik 11 saudaranya, Yusuf tidak akan mampu mengalahkan keutamaan Yusuf. Keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang ada. Dan sesungguhnya itu merupakan keutamaan yang sejatinya itu merupakan keutamaan yang agung, dan yang meletakkan keagungan pada Ramadan yaitu adalah pemilik keagungan, Dzul Majdi. Siapa pemilik keagungan? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kepada kita, Ramadan itu sebenarnya merupakan prime time-nya seorang hamba ketika mereka melakukan transaksi kepada Allah. Tidak ada satu waktu yang memiliki sifat prime time dengan keutamaan yang begitu gede sebagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Walaupun para ulama salaf, para ulama dulu mengatakan ada 3 waktu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dibandingkan waktu-waktu dan bulan-bulan yang lainnya, di mana 3 waktu ini merupakan sebuah waktu yang harus kita berikan konsentrasi dan berikan perhatian kalau kita diberikan kesempatan menjumpai 3 waktu itu. Yang pertama yaitu 10 hari yang pertama di bulan Muharram, dan termasuk bulan Muharram itu sendiri. Tentunya kita paham bulan Muharram itu identik dengan bulannya Nabi Musa alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, dari kekuatan imperium batil yang luar biasa ketika Nabi Musa menjadi musuhnya Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya dengan satu hal yang tidak pernah diduga oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak pernah tahu kalau Fir'aun itu akan ditenggelamkan oleh gelombang air laut, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak puasa Muharram dari tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11, mendapatkan keutamaan sebagaimana puasa selama menghapuskan dosa selama 1 tahun. Bulan Muharram terutama 10 hari yang pertama identik dengan bulannya Nabi Musa. Yang kedua, bulan yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah itu adalah bulan Dzul Hijjah, terutama pada 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Makanya itu merupakan bulan yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam, karena sesungguhnya peristiwa penyembelihan Ismail itu terjadi pada 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Kalau kita membaca di dalam lembaran kitab yang ditulis dan digoreskan oleh Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mimpi pada tanggal 7 Dzul Hijjah malam ke-8. Maka ketika beliau bermimpi pada tanggal 7 Dzul Hijjah pada tanggal 8 paginya, maka Nabi Ibrahim termenung karena baru saja mendapatkan mimpi yang betul-betul mimpi itu tidak pernah diduga oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Cuma Nabi Ibrahim sempat ragu apakah mimpinya datang dari Allah ataukah datang dari syaitan. Akhirnya beliau sepanjang tanggal 8
Dzulhijjah beliau merenung, makanya disebut dengan hari tarwiyah, hari merenung, karena pada saat itu Nabi Ibrahim berpikir panjang untuk memastikan apakah mimpinya datang dari Allah ataukah datang dari setan. Pada tanggal 8 sore Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau mimpiku kemarin adalah datang dari Engkau ya Allah, maka berikanlah aku kesempatan untuk mimpi kembali. Kalau mimpi kembali itu datang, berarti aku yakin itu datang darimu. Minta tanda dari Allah itu boleh. Akhirnya pada tanggal 8 malam ke-9 bermimpi kembali dengan mimpi yang sama yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat, bahwasanya inni adbahuka fangdur ma'adha tara. Maka pada tanggal 9 ketika mimpi kedua kalinya datang, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim itu sadar, oh mimpinya datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, yang diambil dari kata Arafah yang artinya mengetahui dengan pasti. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itulah terjadi peristiwa besar. Iblis turun dari arasnya, dari kerajaannya yang ada di lautan, menggoda Hajar, menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Ismail, sampai ada peristiwa Jumratul Aqabah. Maka itu merupakan satu bulan yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada satu hari yang paling utama sebagaimana keutamaan yang dimiliki pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Siapapun yang melakukan ketaatan pada 10 hari yang pertama itu dengan sedekah, zikir, takbir, puasa sunnah, maka sesungguhnya keutamaannya itu menempati top trending yang pertama. Sampai para sahabat kaget dengan apa yang dikabarkan Nabi, lalu mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak mampu menandingi amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Tidak bisa. Illa kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' minhu dzalika syai'un. Kecuali orang yang jihad bawa nama, bawa harta, bawa nyawa, dan tidak ada pulang, tidak ada yang pulang dari kedua perkara itu, maka itu tidak mampu ditandingi dengan apapun. Itu menunjukkan kepada kita keutamaan yang ada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan keutamaan Dzulhijjah secara umum, itu bulannya siapa? Bulannya Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk puasa Arafah. Ada yang mengikuti puasa Arafah, terkadang mengikuti miqat makani, mengikuti kita di tempat kita tanggal 9 yang kapan. Ada yang mengikuti miqat itu sebagaimana orang yang wukuf di Arafah. Keutamaannya sebagaimana menghapuskan dosa selama 2 tahun. Itu keutamaan puasa Arafah. Maaf ya kalau nanti puasa Arafah terjadi perbedaan, gak usah berantem. Ada yang ngikutin Arafah, ngikutin wukuf di Arafah, silahkan. Ada yang mengikuti puasa Arafah, ngikutin tanggal di Indonesia, silahkan. Dua-duanya punya dalil. Yang menjadi masalah itu apa? Ribut tapi tidak ikut puasa. Nah itu yang bahaya. Itu tambahan sedikit keluar dari materi. Itu yang kedua, karena saya punya kejadian kayak gitu. Suatu grup diisi oleh para thalibul ilmi yang bisa membaca kitab, lalu bertengkar masalah miqat makani, miqat zamani. Miqat makani di sini melihat kepada tempat, miqat zamani melihat kepada yang wukuf. Yang satu left group, yang satu nggak mau kalah, left group juga. Adminnya bingung, lalu mengatakan terus gimana kita ini? Nah itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan yang besar itu keutamaan Ramadan, terutama terletak pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka disitulah kita akhirnya paham ini prime time, karena ini memiliki histori di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muharram historinya Musa yang disebut kalimullah di hadapan Rabbnya. Dzulhijjah historinya Nabi Ibrahim yang bergelar dengan Khalilur Rahman. Lalu Ramadan historinya Nabi Muhammad SAW ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam satu jumlah ketika di bulan Ramadan. Maka menunjukkan kepada kita ini prime time, dan sesungguhnya tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sama dengan konteks negeri kita yang tercinta. Bulan Juni dan bulan Juli tidak akan sama dengan bulan Agustus. Bulan Agustus tidak sama dengan bulan September. Kenapa? Agustus menjadi sangat krusial bagi sejarah Indonesia, karena bulan Agustus memiliki histori ketika bangsa ini dimerdekakan dengan proklamasi. Makanya akhirnya memiliki sebuah prime time ketika kita mendapati banyak gerasi diberikan pada waktu di bulan Agustus.